Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 27 Januari 2026, Pekan Biasa ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan sabda-Mu. Di tengah berbagai kesibukan, kegelisahan, dan pergumulan hidup, kami ingin membuka diri untuk memahami kehendak-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami mampu menangkap pesan kasih dan kebenaran yang Engkau sampaikan melalui sabda-Mu hari ini. Teguhkan iman kami, supaya kami berani taat kepada kehendak-Mu, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga saat hidup terasa berat dan penuh tantangan. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 6, ayat 12b sampai 15, dan ayat 17 sampai 19. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed sampai Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan, diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhanlah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan, Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa,
itu Raja kemuliaan, Tuhanlah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Allah dan jalan ketaatan. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali hari ini, dan pada hari ini bacaan Injilnya sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sedikit hafal. Tetapi kita belum mengerti kenapa Yesus membuat pernyataan yang mengejutkan, yaitu berkata, "Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku." Yesus tidak menolak keluarganya, tetapi memperluas makna arti kata keluarga. Dia mengajak kita melihat bahwa hubungan terdalam dengan Allah tidak ditentukan oleh darah atau status,
melainkan oleh ketaatan pada kehendak Allah. Menjadi bagian dari keluarga Allah berarti siap mendengarkan, menerima, dan menjalani kehendak-Nya, meskipun itu tidak selalu mudah. Pesan ini menjadi semakin kuat bila kita membandingkannya dengan kisah Daud, yaitu dalam bacaan pertama 2 Samuel bab 6. Yaitu Daud merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam bacaan ini Daud menari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan saat tabut perjanjian dibawa ke dalam Yerusalem. Ia menanggalkan kehormatan rajanya, tidak menjaga gengsi, dan mempersembahkan dirinya secara total kepada Allah. Yang penting di sini bukan tariannya, tetapi sikap hatinya. Daud mengutamakan Tuhan di atas martabat, status, dan penilaian orang. Dia melakukan kehendak Allah dengan sukacita dan kerendahan hati. Daud adalah contoh konkret dari apa yang dimaksud Yesus dalam Injil. Yesus membicarakan tentang siapa yang menjadi keluarga Allah. Daud menunjukkan bagaimana hidup sebagai orang yang dekat dengan Allah. Keduanya menegaskan bahwa kedekatan dengan Allah lahir dari ketaatan, bukan posisi atau relasi lahiriah. Orang yang sungguh dekat dengan Allah berarti merendahkan diri dan bersukacita dalam melakukan kehendak-Nya. Allah berkenan pada hati yang terbuka dan total, bukan pada formalitas atau gengsi religius. Bacaan ini mengajak kita bertanya, apakah aku lebih sibuk menjaga citra dan kenyamanan diri daripada sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah? Atau apakah imanku masih terikat pada status dan kebiasaan atau sudah menjadi relasi hidup dengan Allah? Yesus menegaskan bahwa kedekatan sejati dengan Allah tidak ditentukan oleh hubungan darah, melainkan oleh ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Allah. Menjadi keluarga Allah berarti hidup yang diarahkan oleh kehendak-Nya. Menjadi keluarga Allah berarti percaya bahwa kehendak-Nya selalu lebih besar daripada rencana kita, dan bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat paling gelap. Kiranya sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk terus berjalan dalam ketaatan, sebab di sanalah kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Engkau mengingatkan kami bahwa menjadi keluarga-Mu bukan hanya soal kedekatan lahiriah, melainkan kesetiaan untuk melakukan kehendak-Mu. Berilah kami hati yang rendah dan taat seperti Daud yang berani menerima kehendak-Mu, dan seperti Yesus yang sepenuhnya setia kepada Bapa. Tolonglah kami agar mampu menjalani hidup dengan iman yang teguh, meskipun harus melewati kehilangan, kegagalan, dan penderitaan. Utuslah kami kembali ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi kasih-Mu, agar melalui sikap, perkataan, dan tindakan kami, nama-Mu semakin dimuliakan dan sesama merasakan kehadiran-Mu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.